jejak cahaya kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk kita mulai ceritanya. Desa Blimbingan, Jawa Timur, 2018. Malam itu, langit mendung menggantung di atas desa Blimbingan. Angin semilir membawa aroma tanah basah. Pertanda hujan sebentar lagi turun. Di sebuah rumah sederhana, di ujung gang sempit, seorang pria kurus berusia pertengahan 40-an tengah mengencangkan tali rak sepeda motor bebek tua miliknya. Di jok belakang, sebuah dus makanan berisi pesanan tumpeng mini terikat rapat. Namanya Pak Mardi. Warga kampung mengenalnya sebagai tukang antar makanan dari dapur rumahan milik istrinya, Bu Rina. Usaha kecil-kecilan mereka mulai digemari, apalagi karena harganya murah dan rasanya enak. Hampir setiap hari ada pesanan, terutama dari tetangga dan warga kampung sebelah. Malam itu agak berbeda. Pesanan datang secara tiba-tiba menjelang maghrib dari nomor tak dikenal. Nada suaranya perempuan, sopan, dan menyebut dirinya sebagai Bu Gendis dari Dusun Watu Anyar, sekitar 2 desa dari Blimbingan. Kalau bisa diantar malam ini Pak, sebelum Isya, ada acara selamatan kecil, begitu katanya. Pak Mardi sempat ragu. Biasanya dia tak menerima pengantaran di malam hari, apalagi ke dusun yang jarang ia lewati. Tapi karena nada suaranya begitu halus dan permintaannya mendesak, dia mengangguk saja. Pak, enggak usah maksa kalau gelap. Takutnya hujan juga, ujar Bu Rina sambil melipat kerudungnya. Ndak apa-apa Rin, cuman ke Watu Anyar, lurus dari perempatan dekat masjid, belok kiri, terus masuk gang katanya. Bentar aja. Bu Rina menghela napas. Ia tahu suaminya tipe orang yang sungkan menolak, apalagi kalau sudah bicara soal tanggung jawab. Beberapa menit kemudian, Pak Mardi sudah meluncur di jalanan kampung yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah berpendar redup di sela semak dan pohon randu tua. Hanya suara jangkrik dan kadang gonggongan anjing kampung yang menemani sepanjang perjalanan. Perempatan dekat masjid besar desa menjadi titik awal belokannya. Ia melirik kertas kecil berisi catatan petunjuk dari si pemesan. Perempatan masjid, belok kiri, jalan rabat beton, pohon mangga besar, masuk gang sempit, ada batu besar di mulut gang. Terus sampai rumah pagar hijau, nomor 19. Pak Mardi berkendara perlahan. Benar, di depan ada jalan rabat beton yang agak bergelombang. Di ujung jalan itu berdiri pohon mangga besar yang daunnya rimbun seperti payung. Di sebelah kanannya tampak gang kecil dengan batu besar berlumut di dekatnya, setinggi pinggang orang dewasa. Ini pasti gangnya, gumamnya, lalu memelankan motornya dan masuk ke jalan sempit itu. Gang itu gelap, hanya ada 1-2 lampu rumah yang menyala dari kejauhan. Jalanannya setapak tanah, tak cukup lebar untuk mobil. Motor pun harus pelan, karena akar-akar pohon keluar dari tanah. Pak Mardi memperhatikan sekelilingnya. Sunyi, bahkan suara jangkrik seolah lenyap begitu dia masuk ke gang itu. Beberapa menit berkendara pelan, ia tiba di depan rumah berpagar hijau. Nomor 19, sesuai catatan. Rumah itu tampak sederhana, dengan lentera kecil tergantung di teras. Cahaya remangnya menampakkan sosok seorang perempuan berjilbab tua sedang duduk di bangku bambu. Pak Mardi turun dan menuntun motornya ke halaman. Perempuan itu berdiri perlahan dan menyambutnya dengan senyuman. Mas Mardi, ya? Suaranya lembut dan terdengar agak asing, tapi sopan. Iya, Bu, ini pesanannya. Maaf agak telat, saya sempat kesasar dikit tadi. Ndak apa-apa, terima kasih ya Mas. Ini uangnya, lebihnya sedikit buat bensin. Setelah menyerahkan dus tumpeng, Pak Mardi menerima uang tanpa menghitung. Ia merasa suasananya agak berbeda. Tapi ia tak ingin berpikir macam-macam.
Hanya saja, saat hendak pamit, ia mendengar suara lain dari dalam rumah. Suara anak kecil tertawa lirih. Lalu hening. "Permisi, Bu. Saya pamit dulu," ucapnya. Perempuan itu mengangguk pelan. Perjalanan pulang terasa lebih cepat, tapi perasaan Mardi jadi aneh. Saat sudah kembali ke jalan beton, dia menoleh ke belakang, ke arah gang yang baru saja dilewatinya. Batu besar itu masih ada, tapi anehnya, gang itu tampak gelap gulita, seperti tak ada rumah, tak ada jalan masuk. Bahkan lentera rumah tadi tak tampak sedikit pun. Ia bergidik. Mungkin karena lampu gang padam, katanya dalam hati. Tapi perasaan tak enak mulai menggelayut. Sesampainya di rumah, Bu Rina langsung menyambutnya di dapur. "Loh, cepet banget pulangnya, Pak. Mana uangnya? Bayarnya sesuai ya?" Pak Mardi menyerahkan uangnya. Tapi saat Rina menghitung, dahinya mengernyit. "Ini kebanyakan, Pak. Tadi pesannya tumpeng 2, tapi bayarnya seperti pesan 5. Pak Mardi bingung. "Masa sih?" Ia merogoh kantong, mengambil catatan kecil yang diselipkan oleh si ibu tadi. Kertas itu ternyata berbeda. Di sana tertulis dengan tulisan tangan halus, "Matur nuwun. Terima kasih telah mengantar. Rezekimu akan berlipat. Jangan kembali malam-malam ke sini lagi." Pak Mardi mendadak merinding. Tangannya menggenggam kertas itu kuat-kuat. "Rin, kamu ingat tadi aku cerita? Aku cuma ngantar ke gang kecil di dekat pohon mangga." "Iya." "Lah terus?" "Pas pulang, gangnya kayak hilang. Nggak ada lampu, nggak ada rumah." Mereka saling menatap. Bu Rina mendekat dan memegang tangan suaminya. "Besok pagi, kita tanya ke Pak Jatmiko aja. Dia dulu tinggal di Watu Anyar." Pak Mardi mengangguk pelan. Malam itu, keduanya tak banyak bicara. Tapi Pak Mardi menyimpan kertas itu di dalam dompet, entah kenapa, seperti merasa ada sesuatu yang belum selesai. Pagi harinya, suasana di rumah Pak Mardi terasa lebih hening dari biasanya. Biasanya, suara sendok dan piring beradu dari dapur menandai kesibukan Bu Rina menyiapkan pesanan. Tapi pagi itu, Bu Rina hanya duduk di kursi panjang dekat pintu, mengaduk-aduk teh yang tak ia minum. Matanya memandangi suaminya yang sibuk mengecek dompet, mencari kertas kecil yang ia simpan semalam. "Aneh, padahal aku taruh di sini," gumam Pak Mardi. "Kertas itu?" tanya Bu Rina pelan. Pak Mardi hanya mengangguk. Kertas kecil berisi ucapan terima kasih dan larangan untuk datang kembali malam hari itu. Lenyap. Ia bongkar dompet, bahkan memeriksa laci dan tempat tidur, tapi hasilnya nihil. "Mungkin kamu mimpi, Pak," bisik Bu Rina, setengah meyakinkan dirinya sendiri. "Enggak, Rin. Aku ingat betul tulisannya halus banget, dan uang yang dia kasih juga kebanyakan kan." Bu Rina mengangguk pelan, walau wajahnya tampak resah. Setelah sarapan, Pak Mardi memutuskan menepati janjinya semalam, menemui Pak Jatmiko, tetangga tua yang dulu sempat tinggal di Watu Anyar sebelum pindah ke Blimbingan karena istrinya meninggal. Pak Jatmiko dikenal sebagai orang tua yang banyak tahu seluk-beluk desa sekitar. Pak Jatmiko sedang menyapu halaman ketika Mardi datang. Pria renta berkopiah itu langsung menyambut dengan senyum ramah. "Wah, pagi-pagi nyambangi orang tua. Ada angin apa ini, Di?" Pak Mardi langsung menceritakan pengalamannya semalam. Tentang gang sempit, batu besar, rumah berpagar hijau bernomor 19, hingga perempuan tua berjilbab yang menyambutnya. Ia ceritakan semua, kecuali soal suara anak kecil dan kertas yang hilang karena takut dianggap ngelindur. Namun, yang mengejutkan, wajah Pak Jatmiko langsung berubah. Ekspresi santainya menghilang, diganti dengan tatapan kosong yang perlahan menegang. "Gang di sebelah pohon mangga besar," ulang Pak Jatmiko perlahan. "Iya, ada batu besar. Terus masuk ke gang yang sempit, gelap. Tapi aku ketemu rumah pagar hijau, nomor 19 itu." Pak Jatmiko menatapnya lama, lalu duduk di bangku panjang.
Tangannya bergetar sedikit ketika mengambil cangkir teh. Di gang itu sudah ditutup warga sejak hampir 20 tahun lalu, ucapnya pelan. Pak Mardi mengernyit. Loh, kok saya masih bisa masuk? Dulu, ada peristiwa aneh. Satu keluarga tinggal di rumah itu. Katanya, suaminya mendadak sakit parah, lalu meninggal. Beberapa hari kemudian, anaknya yang kecil ikut meninggal. Istrinya, Bu Gendis, sempat hilang seminggu, lalu ditemukan dalam keadaan linglung, duduk sendiri di atas batu besar itu. Sejak itu, warga mulai menjauhi gang itu. Dan rumah itu kosong. Sudah puluhan tahun kosong. Pak Mardi tak langsung bicara. Tenggorokannya terasa kering. Tapi saya lihat perempuan itu. Dia yang pesan makanan. Dan dia menyebut dirinya Bu Gendis. Pak Jatmiko hanya menggeleng pelan. Kalau benar itu Bu Gendis, berarti kamu bukan cuma masuk gang biasa. Kamu masuk wilayah yang enggak kelihatan di siang hari. Malam harinya, suasana rumah Pak Mardi makin tak biasa. Lampu dapur berkedip-kedip sendiri. Radio tua di atas lemari tiba-tiba menyala sebentar, lalu mati lagi. Dan anehnya, di meja makan tersisa satu bungkusan tumpeng kecil yang jelas tak ada ketika Bu Rinah merapikannya siang tadi. Pak, kamu lihat ini. Suara Bu Rinah bergetar. Pak Mardi menoleh. Pandangannya langsung tertuju pada nasi kuning yang dibungkus rapi, lengkap dengan lauk dan hiasan telur di atasnya. Ia meraihnya perlahan. Bungkusnya sama persis dengan yang ia antar semalam. Ini yang aku antar semalam. Tapi kenapa bisa balik ke sini? Mereka saling berpandangan. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bisa dijelaskan. Keesokan harinya, kejadian ganjil itu menyebar ke tetangga sekitar. Bu Tanti, tetangga sebelah, datang pagi-pagi dan mengeluhkan hal yang mengejutkan. Pak Mardi, maaf saya tanya, semalam Pak ngantar makanan ke Watu Anyar, ya? Iya Bu, kok tahu? Bu Tanti tampak resah. Soalnya tadi subuh, suami saya nemu bekas jejak motor di halaman belakang rumah, padahal kami nggak punya motor. Arah rodanya masuk ke kebun singkong. Dan waktu diikuti, jejaknya berhenti di bawah pohon besar. Habis gitu, hendak ada apa-apa. Tapi anjing saya menggonggong ke arah situ semalaman. Pak Mardi hanya bisa terdiam. Tak sampai di situ, Pak Sodik, warga dari RT sebelah, juga mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumah Pak Mardi sekitar pukul 2 pagi. Tapi saat dipanggil, sosok itu langsung hilang. Kayak bayangan perempuan berdiri di ujung gang. Enggak gerak, cuman diam. Ngeri saya, kata Pak Sodik. Malam ketiga, suasana rumah Pak Mardi seperti diambang keganjilan yang makin menjadi. Di ruang tengah, jam dinding macet tepat pukul 1:13, padahal baterainya baru diganti. Seekor kucing hitam yang biasanya tak pernah masuk rumah, tiba-tiba meloncat ke dalam dan duduk menatap ke arah pintu belakang, menggeram pelan. Dan yang paling mengejutkan, ada ketukan lembut di pintu depan 3 kali, tanpa suara siapapun. Pak Mardi memberanikan diri membuka pintu, tapi di luar hanya ada selembar kertas kecil tertempel di pintu dengan paku bambu. Tulisan tangannya halus, sama persis dengan yang ia lihat sebelumnya. Sudah sampai. Jangan takut, tapi jangan menoleh ke belakang saat kami pamit. Pak Mardi menutup pintu perlahan. Ia kembali ke ruang tengah dan melihat istrinya memegangi dadanya, wajahnya pucat. Ada suara anak kecil ketawa. Dari arah dapur, ucap Bu Rinah lirih. Pak Mardi menarik napas dalam-dalam. Aku rasa kita harus kembalikan sesuatu yang bukan milik kita, Rin. Mereka duduk diam malam itu. Tak tidur, menunggu pagi, menunggu tanda berikutnya. Dan esoknya, tanpa pikir panjang, Pak Mardi kembali mengunjungi Pak Jatmiko, berharap mendapat petunjuk apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus ia lakukan
agar semuanya kembali seperti semula. Namun, tak disangka, justru ada orang lain yang datang lebih dulu ke rumahnya, membawa pesan yang membuka cerita lama yang selama ini dilupakan warga kampung. Pagi itu, rumah Pak Mardi kembali kedatangan tamu. Namun, bukan Pak Jatmiko seperti yang mereka harapkan, melainkan seorang pria parubaya dengan wajah asing. Pakaiannya rapi, berjaket coklat lusuh, dan celana panjang abu-abu, membawa tas selempang dari kulit yang warnanya sudah pudar. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Isnan, warga lama Watu Anyar yang katanya pernah tinggal di dekat gang tempat Pak Mardi mengantar pesanan malam itu. Saya dengar dari Pak Jatmiko, Bapak mengalami kejadian yang berhubungan dengan gang itu, ucapnya sambil menatap Pak Mardi dalam-dalam. Pak Mardi dan Bu Rina mengangguk pelan. Mereka mempersilakan tamu itu duduk di ruang tengah. Aroma kopi hitam mengepul dari gelas, namun tak ada yang benar-benar menikmatinya. Pak Isnan memulai cerita. Suaranya tenang tapi pelan, seolah takut didengar sesuatu yang tak kasat mata. Dulu, sekitar tahun 99, saya tinggal tak jauh dari rumah Bu Gendis. Rumah nomor 19, pagar hijau itu memang milik beliau. Dia tinggal bersama suaminya, Pak Rahman, dan anak semata wayangnya, Aris. Warga mengenal keluarga itu baik. Mereka jarang ikut kegiatan kampung, tapi selalu ramah. Sering berbagi makanan saat selamatan, terutama Bu Gendis. Tapi, satu hal yang kami sadari, rumah itu seperti tak pernah terkena matahari langsung. Setiap pagi, kabut tipis selalu menyelimuti bagian depannya, meski rumah-rumah sekitarnya terang benderang. Pak Isnan berhenti sejenak menatap cangkirnya. Ia melanjutkan dengan suara sedikit bergetar. Suatu hari, Pak Rahman jatuh sakit. Kata orang-orang, itu karena ia terlalu sering duduk berjam-jam di halaman belakang, menatap pohon besar yang berdiri di ujung gang. Dia bilang sering mendengar suara yang memanggilnya dari balik pohon. Beberapa hari kemudian, Pak Rahman meninggal. Disusul Aris, yang mendadak demam tinggi dan meninggal hanya dalam 2 hari. Bu Gendis menghilang seminggu, dan ketika ditemukan, ia duduk di atas batu besar di mulut gang itu, mengenakan baju putih bersih, matanya kosong. Setelah itu, warga mulai resah. Beberapa anak kecil katanya melihat Bu Gendis berjalan tengah malam, mengetuk pintu-pintu rumah, meminta lauk, lalu menghilang saat diberi. Tapi semua itu hanya terjadi dalam waktu 1-2 minggu. Karena gang itu dianggap tidak biasa, dan rumah Bu Gendis sudah lama kosong, akhirnya warga menutup gang itu dengan pagar bambu dan meletakkan sesaji di batu besar. Setelah itu, kejadian aneh perlahan menghilang. Pak Isnan menarik napas. Dan sekarang, setelah lebih dari 20 tahun, Anda, Pak Mardi, bisa masuk ke sana seolah gang itu masih terbuka. Pak Mardi menelan ludah. Tapi waktu saya masuk, semua tampak nyata. Rumah, lampu, bahkan aroma menyan samar-samar tercium. Dan suara anak kecil? Tanya Pak Isnan pelan. Pak Mardi menoleh ke Bu Rina, lalu mengangguk pelan. Ada, terdengar dari dalam rumah. Tapi saya pikir itu mungkin cucunya. Pak Isnan tersenyum getir. Aris, anaknya Bu Gendis, meninggal di umur 5 tahun. Suara tawa itu sudah banyak yang dengar, terutama mereka yang pernah lewat gang itu saat maghrib. Mereka bertiga diam cukup lama. Bahkan suara ayam tetangga pun seakan lenyap, terganti dengan keheningan yang menekan dada. Tapi kenapa saya yang dipilih? Kenapa saya diminta mengantar makanan ke sana? Tanya Pak Mardi, lirih. Pak Isnan menatapnya tajam. Mungkin karena Anda membawa makanan, sesuatu yang dulu sering dilakukan Bu Gendis sendiri, berbagi tumpeng untuk selamatan. Atau mungkin karena Anda tidak punya prasangka buruk dan hatimu bersih. Bu Rina menatap suaminya dengan mata berkaca. Tapi sejak malam itu, rumah ini seperti jadi lebih dingin,
Kayak ada yang ikut pulang. Pak Isnan mengangguk. Kadang mereka tidak bermaksud jahat. Mereka hanya menumpang lewat. Dan kalau tidak disapa dengan cara yang tepat, mereka bisa tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Hari mulai siang ketika Pak Isnan pamit. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah benda kecil, seikat daun pandan dan bunga kenanga yang dibungkus kain putih. Letakkan di tempat Bapak menaruh makanan tadi malam. Diamkan 1 malam. Jangan disentuh siapapun. Kalau besok pagi bungkusnya berubah, artinya mereka sudah pamit baik-baik. Pak Mardi dan Bu Rina mengikuti saran itu dengan hati yang berat. Malam harinya, mereka meletakkan bungkus itu di atas meja makan, tempat di mana tumpeng misterius itu muncul. Lampu ruang makan dibiarkan menyala. Mereka mengunci pintu rapat dan masuk kamar lebih cepat dari biasanya. Tapi malam itu, tidur bukanlah hal mudah. Menjelang tengah malam, terdengar langkah kaki dari arah ruang makan. Lalu suara kursi kayu bergeser, pelan. Tak ada suara orang, tapi getarannya terasa di lantai. Bu Rina memeluk lengan suaminya erat-erat. Pak, itu. Biarkan saja, Rin. Jangan keluar. Jangan panggil-panggil. Bisik Pak Mardi, nyaris tak terdengar. Mereka berbaring diam sampai fajar mulai menyingsing. Pagi harinya, dengan hati-hati, Pak Mardi berjalan ke ruang makan. Meja itu masih di tempatnya. Tak ada bekas tumpeng. Tapi di atas taplak meja, bungkus kain putih itu sudah terbuka sendiri. Daun pandan dan bunga kenangannya tak ada. Yang tersisa hanyalah kertas kecil baru, berwarna kecoklatan, seolah sangat tua. Isinya, terima kasih, kami tak lapar lagi. Teruslah berbagi, tapi jangan cari jalan yang tak dipanggil. Pak Mardi merasakan dadanya lapang untuk pertama kali sejak malam itu. Ia menunjukkan kertas itu ke istrinya, dan keduanya hanya bisa terdiam. Namun, peristiwa itu belum sepenuhnya selesai. Siangnya, ketika Pak Mardi sedang menyapu halaman, Bu Tanti datang lagi. Wajahnya cemas. Pak Mardi, tadi ada orang perempuan ngetuk pintu rumah saya. Pakai baju putih, senyum, lalu nanya, Mas Mardi, di rumah? Tapi sebelum saya jawab, dia udah nggak ada. Padahal, saya jelas lihat mukanya. Rambutnya panjang, matanya sayu, cantik tapi sedih. Pak Mardi langsung memandang ke arah jalan kecil depan rumahnya. Hawa dingin menyeruak, meski matahari bersinar terik. Mungkinkah sesuatu masih tertinggal? Siang itu, cuaca terang. Langit biru tanpa awan. Tapi, hati Pak Mardi justru makin tak tenang. Sejak pagi, beberapa tetangga datang dan bercerita bahwa mereka melihat perempuan berpakaian putih berdiri di depan rumah Pak Mardi. Ia tak mengganggu, hanya berdiri diam, seolah menunggu. Bahkan, anak kecil tetangganya, si Dimas, bilang dengan polos, Tante baju putih itu senyum terus, Om. Dia bilang, pengen ketemu Om Mardi. Bu Rina makin resah. Ia tak bilang langsung. Tapi sejak hari keempat pasca kejadian pengantaran itu, ia mulai mimpi yang sama, berulang-ulang. Tentang rumah pagar hijau dengan suara gamelan halus, tawa anak kecil dan perempuan tua yang duduk di teras sambil menatapnya. Malam kelima, suasana rumah terasa berbeda dari sebelumnya. Lampu kamar tiba-tiba meredup dan mati meski listrik tak padam. Dapur tercium bau seperti menyan dan bunga kenanga yang terbakar, padahal tak ada orang yang menyalakan apapun. Kucing liar kembali muncul di depan pintu, menatap masuk tanpa berkedip. Dan puncaknya terjadi saat Pak Mardi menemukan sesuatu di balik jok motornya. Saat hendak berangkat ke warung beli beras, ia membuka jok motornya dan terperanjat. Di sana, tersimpan sebungkus tumpeng yang sama persis seperti yang ia antar dulu, lengkap dengan telur, abon, dan hiasan timun. Tapi kali ini, ada foto kecil diselipkan di pinggir nasi. Foto lama, usang, hitam putih. Terlihat keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak kecil berdiri di depan rumah pagar hijau.
Tangannya bergetar. Ia langsung memanggil Burinah yang baru saja keluar dari kamar. "Rin, kamu lihat ini?" Saat Burinah menatap foto itu, wajahnya langsung pucat. Ia menunjuk pada sosok perempuan dalam foto. Ini perempuan yang sering muncul di mimpi aku." Pak Mardi menghela napas. "Aku rasa kita harus balik ke sana, ke rumah itu." "Pak, jangan pergi sendirian," kata Burinah dengan air mata berlinang. Tapi Pak Mardi tak mau melibatkan orang lain. Ia merasa ini adalah urusannya sendiri. Namun, sebelum sempat berangkat, Pak Jatmiko dan Pak Isnan tiba-tiba muncul di depan rumah. Seolah tahu apa yang ingin dilakukan Pak Mardi. Mereka datang membawa benda-benda aneh. 2 ikat janur kuning, segenggam beras kuning, dan 2 batang dupa yang belum dibakar. "Kami ikut," kata Pak Jatmiko pelan. "Kamu nggak boleh sendiri ke tempat itu. Bukan cuma karena tempatnya, tapi karena kamu sudah dipilih," tambah Pak Isnan. Tanpa banyak bicara lagi, ketiganya pun bersiap. Burinah ikut mengantar sampai jalan kampung. "Kalau kamu nggak balik sampai maghrib, aku akan cari kamu, Pak," bisiknya. Pak Mardi hanya mengangguk dan mencoba tersenyum, meski tangannya dingin. Perjalanan ke Watu Anyar terasa lebih panjang kali ini. Entah kenapa, meski jalan masih sama, suasananya lebih sepi dari biasanya. Seolah kampung itu sedang menahan napas, bahkan burung pun jarang terdengar. Mereka tiba di pohon mangga besar, tanda awal gang misterius. Namun yang mengejutkan, gang itu tidak ada. Yang ada hanya pagar bambu usang dan semak liar. Batu besar yang dulu disebut-sebut pun tak tampak sama sekali. Hanya hamparan rumput liar yang tinggi dan daun kering berserakan. Pak Mardi menggeleng. "Tapi ini gangnya. Aku yakin." Pak Isnan lalu membakar dupa yang ia bawa. Asap putihnya mengepul pelan, membentuk spiral di udara. Ia memejamkan mata dan berdoa lirih. Tak lama, ia menaburkan beras kuning ke tanah di depan mereka. Dan pelan-pelan, bau melati dan menyan mulai tercium. Angin mendadak berhenti. Lalu perlahan, sebuah jalan setapak mulai terlihat di antara semak-semak. "Jalan ini nggak bisa dilihat orang biasa. Tapi kamu sudah pernah masuk, Mardi. Kamu harus memimpin," ujar Pak Jatmiko. Dengan jantung berdetak kencang, Pak Mardi melangkah masuk. Jalanan sempit itu seperti memanggil. Semakin ia masuk, hawa sejuk yang tidak biasa terasa menyelimuti kulit. Tak ada suara apapun, bahkan detakan sepatu mereka terasa seperti ditelan tanah. Beberapa meter kemudian, rumah itu muncul kembali. Pagar hijaunya berlumut, lentera di teras menyala redup, dan kursi bambu di depan rumah kosong. Pak Mardi menelan ludah. Tangannya menggenggam foto yang ia bawa. "Bu Gendis, saya datang lagi. Maaf kalau waktu itu ada yang kurang. Saya hanya ingin mengembalikan ini. Saya nggak tahu maksudnya, tapi saya tahu ini bukan milik saya." Ia meletakkan foto kecil itu di atas kursi bambu. Dan tiba-tiba, pintu rumah berderit terbuka sendiri. Di ambang pintu, sosok perempuan tua berjilbab putih muncul. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Di sebelahnya, tampak seorang anak kecil memegang ujung kainnya. Mereka tak berkata-kata. Pak Mardi hanya menunduk hormat. Bu Gendis lalu melangkah pelan ke kursi bambu, mengambil foto itu, lalu mengangguk kepada Pak Mardi. Anak kecil itu tersenyum, lalu melambaikan tangan perlahan. Dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Rumah itu lenyap dari pandangan. Jalan setapak pun mendadak berubah jadi tanah lapang penuh semak dan rumput liar. Bau melati dan menyan pun sirna begitu saja. Pak Mardi berdiri mematung. Pak Jatmiko dan Pak Isnan menepuk pundaknya pelan. "Sudah selesai. Mereka pamit. Kamu sudah melakukan yang seharusnya." Saat pulang ke Blimbingan, hari mulai sore. Dan yang mengejutkan,
langit yang tadinya cerah berubah mendung berat. Awan hitam menggantung di atas desa. Seolah langit ikut menunduk, mewakili sebuah perpisahan panjang. Sesampainya di rumah, Burinah langsung memeluk suaminya. Tak banyak kata, hanya peluk erat yang cukup menjelaskan segalanya. Namun malam itu, Pak Mardi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Gendis duduk di teras rumah yang sama, kini bersama suaminya dan anaknya. Mereka tertawa kecil, bersiap menyantap tumpeng bersama. Tapi saat Bu Gendis menoleh ke arah Mardi, senyumnya lebih damai dari sebelumnya. Dan ia berkata lirih, "Terima kasih Mas, kami sudah bisa pulang." Setelah malam itu, suasana di rumah Pak Mardi perlahan kembali tenang. Tak ada lagi bau menyan atau bunga kenanga yang muncul tiba-tiba. Kucing hitam tak pernah terlihat lagi di sekitar halaman. Radio tua yang sempat menyala sendiri kini kembali bisu, tak pernah menyala meski dinyalakan manual. Bahkan angin yang biasanya kerap berembus masuk dari sela jendela saat dini hari pun tak terasa lagi. Suatu pagi, Burinah mengajak suaminya duduk di beranda, ditemani teh hangat dan potongan pisang rebus. "Pak," katanya pelan, "sampean masih sering kepikiran soal mereka?" Pak Mardi menatap ke jalan kecil di depan rumah yang mulai ramai oleh anak-anak sekolah. "Kadang, bukan karena takut, tapi karena merasa aku jadi bagian dari cerita mereka." Burinah mengangguk. "Aku juga kadang masih mimpi, tapi bukan mimpi buruk lagi. Mimpinya lebih tenang. Rumah itu nggak suram lagi. Anak kecil itu mainan kelereng. Bu Gendis nyapu halaman." Pak Mardi tersenyum kecil. "Mungkin memang sudah waktunya mereka pulang. Kita cuman kebetulan dititipin perannya." Meski begitu, Pak Mardi belum kembali menerima pengantaran malam hari. Setiap ada pesanan malam, ia langsung menolak halus. "Maaf, saya cuma antar sampai sore," jawabnya singkat setiap kali ditelepon pelanggan. Suatu sore, saat Pak Mardi sedang memperbaiki talang air di samping rumah, datang seorang pemuda bernama Rio, anak Pak RT. Ia membawa sebuah amplop berisi undangan. "Pak Mardi, ini undangan selamatan dari keluarga Pak Budi. Minta tolong antar tumpeng, kalau bisa 2 hari lagi," katanya. Pak Mardi menerima amplop itu, lalu mengangguk. Beberapa hari kemudian, selamatan Pak Budi berjalan lancar. Pak Mardi dan Burinah bahkan membantu menata kursi dan sajian. Tak ada hal aneh, tak ada suara ganjil, hanya ucapan syukur dan doa yang memenuhi halaman rumah itu. Namun saat acara selesai dan Pak Mardi bersiap pulang, seorang nenek tua yang duduk di pojok pelataran menghampirinya perlahan. Wajahnya asing, tapi tatapannya lembut. Ia menggenggam tangan Pak Mardi dan berkata pelan, "Orang seperti sampean, Mas, tidak dipilih karena berani, tapi karena tulus. Dunia mereka butuh itu, bukan tenaga, bukan ritual, hanya keikhlasan." Sebelum Pak Mardi sempat bertanya siapa beliau, si nenek sudah berjalan menjauh, menunduk, dan menghilang di kerumunan. Pak Mardi hanya bisa berdiri diam, memandangi langit senja yang mulai berubah jingga. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan daun kering. Tapi tak ada rasa takut, hanya damai. Seperti hati yang sudah menutup pintu masa lalu dengan tenang. Malamnya, saat duduk di ruang tengah, Burinah membawakan teh dan bertanya pelan, "Pak, kira-kira mereka sekarang di mana ya?" Pak Mardi menatap ke arah luar jendela, di mana bulan separuh tergantung pucat di langit. "Entah, Rin, tapi yang pasti mereka enggak kelaparan lagi." Dan keduanya tertawa kecil dalam hening malam yang akhirnya terasa benar-benar biasa. Pagi itu, suasana kampung Blimbingan biasa saja. Ayam jago berkokok bersahutan, anak-anak berjalan menuju sekolah sambil menyeret sepatu, ibu-ibu menyapu halaman,
dan suara penjual keliling bersahutan di kejauhan. Tapi di rumah Pak Mardi ada sesuatu yang berbeda. Pak Mardi sedang duduk di kursi panjang di teras rumah, menyeruput teh buatan Bu Rina yang mulai dingin. Matanya menatap jalan kecil depan rumah, entah pada apa. Entah kenapa, sejak bangun tidur, hatinya terasa gelisah. Tapi bukan gelisah yang membuat takut, melainkan seperti menunggu sesuatu yang belum sampai. Dan benar saja, tak lama kemudian, suara sepeda anak-anak terdengar melintas di depan rumah. Dua anak kecil berhenti sejenak, lalu salah satunya memanggil, "Pak Mardi, di depan pagar ada kiriman." Pak Mardi berdiri dan berjalan ke pintu pagar. Di sana tergeletak sebuah keranjang anyaman bambu kecil, diikat kain putih bersih. Tak ada orang di sekitar. Ia menoleh kanan kiri, tapi jalanan kosong. Ia memanggil Bu Rina. "Rin, lihat ini." Keranjang itu dibuka pelan. Di dalamnya ada dua tumpeng kecil yang sudah tertata rapi, dihiasi telur, abon, dan potongan tempe kering, lengkap seperti pesanan yang dulu ia antar. Dan di sela-sela hiasan daun pisang itu terselip secari kertas kecil. Tulisan tangannya halus, familiar. "Untuk Mas Mardi dan Bu Rina. Terima kasih sudah membantu kami pulang. Ini bagian kalian. Bukan untuk dikembalikan, tapi untuk dirasakan. Jangan takut pada hal yang tak terlihat, selama kalian hidup dengan terang." Tak ada nama pengirim. Tapi Pak Mardi dan Bu Rina tahu, ini bukan dari dunia biasa. Bu Rina menatap suaminya, lalu tersenyum kecil sambil mengusap dada. "Berarti mereka beneran udah tenang ya?" Pak Mardi mengangguk. "Iya Rin, mungkin ini bentuk syukur mereka." Mereka membawa tumpeng itu ke meja makan. Makan bersama dengan diam dan haru, seolah berbagi dengan mereka yang sudah pergi. Sejak hari itu, hidup Pak Mardi dan Bu Rina perlahan berubah. Usaha kecil mereka makin ramai. Bukan karena dibantu sesuatu yang gaib, tapi karena orang-orang datang dengan hati yang lebih hangat. Mereka tahu kisah Mardi. Mereka percaya bukan karena mistis, tapi karena ketulusan hatinya yang menyentuh banyak orang. Bahkan beberapa warga dari desa lain datang hanya untuk meminta nasihat. Bukan soal dunia lain, tapi soal bagaimana menghadapi hidup yang pelik dengan sabar dan jujur. Pak Mardi selalu menjawab dengan senyuman dan kalimat sederhana. "Kalau sampean takut karena nggak tahu, itu biasa. Tapi kalau sampean jadi lebih baik setelah tahu, itu artinya sampean udah belajar." Sore hari, Pak Mardi sering duduk di depan rumah sambil melihat anak-anak bermain. Kadang angin sore membawa aroma yang membuatnya teringat sesuatu, bau kenanga atau suara gamelan samar yang entah dari mana. Tapi tak ada ketakutan lagi. Hanya perasaan tenang, seperti seseorang yang sudah menyelesaikan bab yang lama tertunda.